Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Wow, ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Dan untuk kisah Lia Maya kali ini akan menceritakan tentang teror pocong ireng. Waduh, pocong ireng berarti pocong hitam ya teman-teman ya. Jadi mungkin gosong tuh mukanya. Dan teror ini terjadi di salah satu desa yang ada di kota Pemalang, Jawa Tengah. Dan mencekam banget. Ini memang sempat ramai waktu itu teman-teman ya. Dan bagaimana di sini Rama, seorang warga desa asli yang cukup lama pergi merantau ke kota Jakarta, akhirnya kembali dan membuka usaha bengkel motor di sana. Dia yang awalnya tidak percaya lah ya sama hal-hal seperti itu. Pada akhirnya dia mendapatkan kenyataan yang sangat mencengangkan. Waduh, bagaimana sih horornya pocong ireng ini, dan apakah yang menyebab pocong ireng ini muncul? Pasti ada penyebabnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin bingung nih. Biasanya kan ada gelas kopi di sini, ada cangkir kopi keramik, tapi sekarang ada tumbler berwarna hitam dari Eiger. Waduh, ini juga sama teman-teman fungsinya. Jadi ini isinya juga kopi. Bisa panas, bisa dingin, awet banget teman-teman. Dan memang saya sengaja milih yang segini karena ukurannya ya segelas kopi lebih dikit lah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bisa nih, ada di deskripsi juga, nanti juga muncul gambarnya, bisa diklik langsung masuk ke Eiger, bisa dipesan. Wajib punya nih, terutama yang suka traveling, yang suka trekking, naik gunung, nih cocok banget. Ini pas teman-teman, di samping tas kan ada kantong pas masuk sep karena ukuran bawahnya dia lebih kecil. Waduh, saya promonya kepanjangan gak nih ya? Oke, karena keren banget teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman juga yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Pemalang, Jawa Tengah. Teror pocong ireng di desa terpencil Pemalang, Jawa Tengah. Beberapa bulan belakangan ini, kondisi dusun terasa sangat mencekam karena isu-isu teror pocong ireng yang sedang beredar. Pasalnya, siapapun yang diteror pocong ireng tersebut biasanya akan jatuh sakit, bahkan sampai ada yang meninggal. Hal tersebutlah yang membuat suasana dusun menjadi sangat sunyi kala malam tiba. Namun, Rama yang tidak tahu menahu mengenai isu tersebut karena baru pulang dari kota Jakarta, langsung melenggang ke warung untuk membeli kopi dan rokok. Makin tahun ini dusun makin sepi aja, udah kayak kuburan, gerutu Rama seraya berjalan menuju warung. Suasana yang sangat sepi membuat langkah kaki Rama terdengar cukup menggema, sampai akhirnya Rama pun melewati pos ronda yang biasanya diramaikan dengan bapak-bapak ngeronda. Akan tetapi kali ini terlihat sangat sunyi, tidak ada satupun orang yang berada di pos ronda tersebut. Udah gak ada aktivitas ronda bagaimana nih? Biasanya dulu di pos yang paling ramai bapak-bapak pada kumpul. Gumam Rama seorang diri. Tak mau ambil pusing karena perubahan dusunnya, ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju warung. Sesampainya di warung, rupanya warung tersebut sudah hendak tutup. "Mas Mamat, baru jam berapa ini? Udah mau nutup aja sih," ucap Rama yang buru-buru mendekati warung Mamat. Mas Rama, kapan pulang mas?" tanya Mamat. "Barusan mas, belum lama." "Oh, mobil travel yang tadi lewat itu ya?" "Iya." Mas, ini kan baru jam 9. Kok udah nutup aja sih? Biasanya juga nutupnya sampai malam," celetuk Rama. Waduh, memangnya Mas Rama belum tahu ya soal berita akhir-akhir minggu ini yang terjadi di dusun? Loh, memangnya ada apa sih Mas Mamat?
Soalnya si Rati sih belum cerita apa-apa sama saya. Ucap Rama penasaran. Bukannya menjawab, justru Mamat mengedarkan pandangannya dengan wajah ketakutan. Mas, ditanya kok malah kayak orang ketakutan gitu. Udah mas, nanti aja masnya tanya sama si Ratih. Mau beli apa? Buruan, saya mau nutup ini, ucap Mamat. Buru-buru banget sih. Ya udah, beli kopi susunya 1 lenceng sama rokok gudang garam 1 bungkus. Buru-buru, Mamat pun mengambilkan pesanan Rama dan memberikannya. Dengan uang pas, Rama pun membayar pesanannya itu. Ya wes, Mas Rama, saya pulang duluan. Takut ada yang ngikutin, ucap Mamat sembari pergi lalu menggoes sepeda ontelnya. Dasar aneh, gerutu Rama. Rama yang sudah mendapatkan pesanannya pun berlalu pulang. Dengan santai, ia menikmati suasana angin malam dan bersiul ria tanpa ia sadari. Ada sepasang mata merah tengah memperhatikan langkahnya. Duk. Rama yang mendengar suara aneh itu pun menghentikan langkah kakinya tepat di dekat perkebunan pisang milik warga. Suara apa itu? Gumam Rama. Rama pun mengedarkan pandangannya ke sembarang arah untuk mencari sumber suara, namun indera penglihatannya tidak menemukan apapun. Karena dirasa tidak ada siapa-siapa, Rama kembali melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya ia tiba di halaman rumahnya sendiri. Rupanya, dengan was-was, Ratih sudah menunggu kepulangan Rama di dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Rama. Waalaikumsalam. Ya Allah mas, kamu itu baru aja pulang udah keluyuran. Habis di mana sih? Cuma beli kopi sama rokok aja kok dek. Kenapa sih? Kok kayak orang panik gitu? Tanya Rama bingung. Di sini Ratih pun langsung mengedarkan pandangannya dan menarik tangan suaminya itu untuk masuk ke dalam rumah. Buru-buru Ratih menutup pintu rumahnya rapat-rapat dan menguncinya. Kamu ini kenapa sih dek? Kok kayak ketakutan gitu sih? Gimana gak takut mas? Kamu itu baru pulang malah keluyuran. Kamu gak tahu sih isu yang beredar minggu-minggu ini di dusun? Isu? Sopan sih? Tadi si Mamat juga ngomong gitu. Ratih pun mengajak Rama untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Ratih menceritakan kepada Rama bahwa minggu-minggu ini dusun tempat tinggal mereka sedang mengalami teror pocong hirang. Bahkan sudah ada 1 nyawa yang menjadi korban, yakni anak juragan Burhan. Namun hal tersebut bukannya membuat Rama takut, melainkan Rama hanya tertawa terbahak-bahak karena bagi Rama hal tersebut adalah mitos semata dan meninggalnya anak juragan Burhan memang sudah waktunya, bukan karena pocong irang tersebut. Kamu itu kok yo. Sejak kapan percaya sama hal begituan dek? Gak ada sejarahnya setan itu bisa bunuh manusia, ujar Rama meremehkan. Ih, kamu ini mas, kalau dibilangin gak pernah percaya. Wes, terserah kamu aja. Tapi besok-besok ingat, gak usah keluar rumah saat malam, ucap Ratih memperingati. Kamu ini tuh dedek parnoan. Terserah kamu aja lah mas. Kalau nanti udah ketemu sama pocong ireng baru tahu rasa, gerutu Ratih. Rama pun hanya terkekeh menanggapi ucapan istrinya itu. Pasalnya, sedari dulu Rama memang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, apalagi ia jarang sekali di rumah dan lebih sering berada di perantauan. Malam pun berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali, suasana dusun yang semalam sepi kini berubah menjadi ramai. Banyak sekali warga yang berlalu lalang dan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang menyapu halaman, menggosip, antri, membeli sarapan di warung Mbak Ima. Ada juga yang hendak pergi ke ladang. Rama yang baru terbangun pun langsung keluar dan duduk di teras rumah menikmati indahnya pemandangan dusun yang tidak didapatkan di kota. Beginilah enaknya hidup di dusun.
Udaranya masih sangat segar, jauh berbeda dari kota yang penduduknya padat dan juga udaranya yang penuh dengan polusi. Mas, aku mau beli sarapan dulu di Maimah. Kamu mau sarapan apa? Tanya Rati dia mau pintu. Apa aja deh, Dek? Ya wes, kalau gitu kita tinggal dulu ya. Iya. Rati pun melenggang keluar rumah dan berjalan menuju warung Mbak Ima yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sesampainya di warung, seperti biasa, kondisi warung Mbak Ima cukup ramai pembeli yang mengantri. Rati, mau beli sarapan? Tanya Sri. Iya nih Bu Sri, kebetulan lagi males masak, jadi beli aja deh. Ngomong-ngomong, suami itu pulang kapan? Jangan lupa itu suaminya dikasih tahu biar nggak keluyuran malam-malam. Ucap Atun. Pulang kemarin malam Bu. Iya, wes tak bilangin. Tapi ya gitu, Mas Rama gak terlalu percaya sama hal-hal begituan. Jadi ya selalu aja jawabannya bikin saya jengkel. Si Rama ini kelamaan tinggal di kota, makanya gak percaya sama hal-hal begituan. Celetuk Sri. Yo Bu, sampai pusing saya ngasih taunya. Keluh Rati lagi. Sudah gosipnya. Ayo, ini siapa yang mau dilayani duluan? Tanya Ima. Ya saya duluan dong Ima, kan saya datang duluan daripada mereka, ujar Sri yang langsung bergegas mendekat. Rati, pelan-pelan aja kamu ngasih tahu suamimu, takutnya nanti dia malah nekat lagi malam-malam keluyuran, ucap Atun. Ya Bu, nanti saya coba bilangin lagi ya. Setelah menunggu beberapa antrean, akhirnya giliran Rati yang dilayani. Ia pun memesan 2 bungkus nasi dengan lauk yang sama. Selesai mendapatkan pesanannya, buru-buru Rati pun pulang karena tak ingin sang suami kelaparan. Sesampainya di halaman rumah, rupanya Rama masih menikmati udara pagi di teras. Mas, sarapan dulu yuk, ajak Rati. Rama pun mengangguk dan menyusul Rati masuk ke dalam rumah. Di meja makan, Rati menyiapkan makanan yang sudah ia beli dan menikmatinya bersama dengan sang suami. Ya, Rati hanya hidup berdua dengan Rama karena belum mendapatkan momongan. Jika Rama sedang merantau, Rati hanya tinggal seorang diri. Akan tetapi terkadang ibunya datang hanya untuk menginap selama beberapa hari. Dek, Ibu sering kesini nggak? Tanya Rama membuka obrolan. Iya kadang-kadang Mas. Kenapa emangnya? Mas itu kadang khawatir kalau kamu tinggal sendirian terus. Dan Mas juga kepikiran pengen buka usaha di rumah aja. Memangnya Mas rencananya pengen usaha apa? Kalau di dusun kan pendapatan nggak sebesar di kota. Nanti kamu kaget lagi Mas. Ya kan kamu tahu Mas kerjanya di bengkel motor. Nah, di sini itu kan jarang ada bengkel motor, Dek. Gimana kalau kita buka di samping rumah ya? Lagian tabungan kita cukuplah buat hidup sederhana di dusun, ucap Rama. Ya kalau aku sih terserah kamu aja Mas. Lagian aku juga seneng kalau kamu punya pemikiran kayak gitu. Jadinya kan aku gak sendirian terus di rumah. Ya sudah, nanti Mas coba pikirin baik-baik ya. Rati hanya mengangguk menanggapi ucapan suaminya itu. Selesai sarapan, seperti biasa, Rati akan disibukkan oleh pekerjaan rumah. Sementara Rama mencoba mencari kesibukan sendiri, yakni membongkar gudang di samping rumah yang nantinya akan dijadikan bengkel. Kayaknya deh kalau di sini bagus deh, gumam Rama yang mencoba menerka-nerka. Mas Rama, kapan pulang Mas? Sapa Pak RT yang sedang melintasi area halaman rumah Rama. Pak RT, semalam Pak. Walah, oh ya, sampean ini lagi ngeliatin apa Mas? Wah, ini loh Pak, rencananya gudang ini daripada nggak kepake, mau saya jadikan bengkel. Soalnya niatnya mau di rumah aja. Kasihan Ratih di rumah sendirian terus. Oh bagus itu Mas. Oh ya Mas Rama, Mas Rama sudah tahu tentang gosip teror pocong ireng. Kalau bisa, sementara waktu, kalau malam-malam jangan keluar-keluar ya Mas. Oh masalah itu, ya saya sudah dengar dari Ratih. Ya kalau misalkan tidak ada kebutuhan mendadak ya saya juga tidak akan keluar Pak. Lagian emangnya teror pocong ireng ini beneran ada Pak?
Pak RT sendiri udah pernah lihat? Tanya Rama. Waduh, jangan sampai saya ketemu sama pocong ireng, Mas. Amit-amit. Rama pun hanya terkekeh mendengar jawaban dari Pak RT. Setelah mengobrol singkat, Pak RT pun berpamitan untuk pulang, sementara Rama kini mulai membongkar gudangnya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Rati yang sudah selesai memasak pun mengajak Rama untuk makan siang. Selesai makan siang, Rama yang istirahat sebentar pun langsung kembali melanjutkan pekerjaannya hingga tak terasa awan semakin gelap. Mas, udah dulu, lanjut besok aja. Udah mau maghrib ini, ucap Rati memberitahu. Iya dek, sebentar lagi. Rati yang sudah mendengar jawaban dari sang suami pun langsung masuk ke dalam rumah. Sementara Rama yang sudah dipanggil oleh sang istri bergegas masuk ke dalam rumah, kemudian bergegas mandi. Selesai mandi, tak berlangsung lama terdengar suara azan maghrib berkumandang. Rama dan Rati pun menjalani ibadah sholat maghrib bersama-sama. Waktu sudah semakin malam. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Suasana dusun sudah sangat sunyi. Tak ada suara apapun yang terdengar, hanya sesekali suara burung yang menggema. Sepi banget ya dek, ucap Rama yang merasa jenuh. Ya gitu deh mas, semenjak adanya teror pocong ireng bikin warga takut buat keluar malam. Kalian ini kok pada percaya sama teror pocong ireng? Memangnya siapa aja sih yang udah kena? Tanya Rama penasaran. Waktu itu sih Mas Samsul yang udah lihat sendiri pocong ireng itu gak jauh dari rumah Juragan Burhan. Terus besoknya Mas Samsul sakit. Nah gak lama juga anak Juragan Burhan meninggal mendadak. Desas-desusnya sih karena diteror pocong ireng itu mas. Emangnya udah ada bukti kalau anak Juragan Burhan itu meninggal karena teror pocong ireng? Tanya Rama. Rati pun hanya menggelengkan kepalanya karena ia sendiri tak tahu menahu kelanjutan mengenai meninggalnya anak Juragan Burhan. Berarti belum tentu karena pocong ireng dong dek. Tahu juga mas. Tapi kan terakhir Mas Samsul lihat pocong ireng itu lagi ngelilingin rumahnya Juragan Burhan. Jadi ya mungkin karena pocong ireng itu, ucap Rati. Rama pun terdiam, mencoba mencerna ucapan sang istri yang sebenarnya tidak masuk di logika Rama. Akan tetapi, semua orang dusun sangat mempercayai hal tersebut hingga mau tak mau, Rama pun harus mengikuti aturan demi keselamatannya sendiri. Beberapa minggu pun berlalu. Rama yang sudah sepakat dengan sang istri bahwa tidak lagi berangkat merantau pun akhirnya sudah mantap untuk membuka bengkel motor di rumah. Begitu, dengan semangat baru, Rama membuka usaha bengkelnya di rumah. Sarapan dulu mas, ucap Rati seraya memberikan sebungkus nasi yang sudah dibeli di warung Baima. Makasih ya dek, ucap Rama yang dibalas anggukan oleh Rati. Rati pun duduk di samping Rama di bengkel baru milik mereka. Suasana pagi itu cukup ramai, bahkan ada beberapa tetangga yang mempertanyakan usaha baru milik Rama. Om Rama, sepedaku bocor, bisa ditambal gak? Tanya bocah kecil itu. Bisa dong, sini sepedanya, ucap Rama yang langsung meletakkan piringnya dan mengecek kondisi ban sepeda milik bocah yang bernama Adi. Adi, ibu lagi apa? Tanya Rati dengan Rama. Ibu lagi masak mbak. Oh, kalau bapak kondisinya gimana? Masih sakit? Tanya Rati. Iya masih, tiap malam teriak-teriak terus, ucap bocah tersebut dengan polos. Tuh kan mas, sampai sekarang Mas Samsul masih sakit, ucap Rati memberitahu. Akan tetapi Rama yang masih fokus menambal ban sepeda milik Aldi pun tidak menanggapi ucapan Rati. Setelah beberapa puluh menit, akhirnya ban sepeda milik Aldi pun sudah selesai ditambal. Nah, udah selesai nih, ucap Rama. Berapa Om Rama? Tapi aku belum bawa uang. Nanti aku pulang dulu minta uang sama ibu, ucap Aldi dengan polosnya. Buat Adi,
Karena pelanggan pertama 7.000 saja, ucap Rama. Sebentar ya Om. Adi pun berlalu pergi menggunakan sepedanya, sementara Rati hanya tersenyum menatap sang suami. Hari itu, suasana bengkel milik Rama pun cukup ramai karena beberapa tetangga menyervis sepeda motor mereka yang sudah lama tidak diservis. Karena di sini bengkel cukup jauh sehingga mereka enggan ke bengkel. Mas, udah mau maghrib, bengkel ditutup aja, lanjut besok lagi ya, ucap Rati. Gak apa-apa dek, lagian ini bentar lagi juga selesai kok, tanggung, ucap Rama. Tapi kan mas, kamu gak inget ya? Udahlah dek, mas ini lagi cari rezeki. Lagian juga mas gak percaya sama hal-hal gituan, ucap Rama masa bodoh. Ya udah, terserah mas aja deh, yang penting aku udah kasih tahu, ucap Rati, kemudian berlalu pergi masuk ke dalam rumah. Sementara Rama masih sibuk dengan pekerjaannya. Tak terasa, azan maghrib pun berkumandang. Namun Rama yang merasa tanggung dengan pekerjaannya pun enggan bangkit dan masih berkutat dengan sepeda motor pelanggannya itu. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Berkali-kali Rati meminta Rama untuk masuk ke dalam rumah, akan tetapi Rama masih enggan. Karena sepeda motor yang sedang ia kerjakan akan diambil oleh pemiliknya besok pagi. Mas, udah malam, ucap Rati di ambang pintu. Tunggu dek. Tiba-tiba saja angin berembus sangat kencang, membuat Rati seketika merasa dingin. Ia pun memilih masuk ke dalam rumah. Sementara Rama yang masih fokus pun tidak menghiraukan hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Hingga akhirnya pekerjaannya pun selesai tepat di jam 9 malam. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Besok ditinggal diambil sama pemiliknya, gumam Rama. Karena kondisi tubuh yang sudah sangat letih, Rama pun menutup bengkelnya itu. Saat ia mengedarkan pandangannya, rupanya kondisi dusun terlihat sangat sunyi sepi, ditambah angin kencang yang menerbangkan dedaunan kering. Tahu-tahu udah sepi aja, gumam Rama. Sesaat ia mengedarkan pandangannya, dari kejauhan, tanpa sengaja, Rama melihat sepasang mata merah menyala dari dalam kegelapan kebun kosong yang tak jauh dari rumahnya. Apa itu? Gumam Rama bertanya-tanya. Tiba-tiba saja aroma anyir busuk menyeruak ke dalam hidung Rama. Seketika Rama hendak muntah karena aroma busuk tersebut. Bau kayak dari mana nih? Ucap Rama yang spontan menutup hidungnya. Karena merasa tak enak dengan aroma tersebut, Rama pun buru-buru masuk ke dalam rumahnya sehingga membuat Rati terkejut. Ya loh mas, kenapa? Tanya Rati khawatir. Gak apa-apa dek, ini tadi tiba-tiba bau bangkai nyengat banget, gak tahu dari mana, ucap Rama. Dek, bau bangkai? Tanya Rati yang dibalas sanggukan oleh Rama. Kamu lihat sesuatu gak mas? Tanya Rati penasaran. Enggak, cuma bau aja itu. Ya udah, mas mau mandi dulu, gerah, ucap Rama yang kemudian pergi begitu saja ke kamar mandi. Sementara Rati masih terlihat gusar, sebab menurut ucapan orang-orang bahwa bau bangkai merupakan tanda-tanda kehadiran pocong di sekitar. Untung mas Rama gak lihat apa-apa, gumam Rati. Sementara itu, Rama yang sedang asyik mandi pun kembali mencium aroma busuk yang sangat menyengat sehingga membuat perut Rama mual dan hendak muntah. Ini bauku sampai sini sih. Jangan-jangan ada bangkai tikus dekat rumah lagi. Besok aja dicarinya, gutu Rama. Karena takut dengan aroma busuk tersebut, Rama pun buru-buru menyelesaikan mandinya dan langsung keluar dari dalam kamar mandi. Sesampainya di kamar, Rama pun memberitahu kepada Rati bahwa aroma busuk itu sampai ke dapur rumah mereka. Kayaknya ada bangkai dedek, ucap Rama memberitahu. Kalau aku justru takut kalau itu bau pocong ireng mas, ucap Rati. Dek, kamu itu pocong terus yang dibahas.
Ya logikanya aja toh Mas. Dari tadi kan gak ada bawa apa-apa, ya kan? Dah, besok aja Mas cari bangkainya. Kalau sampai ketemu, kamu janji harus stop bahas soal pocong lagi ya, Dek. Ucap Rama. Karena sudah malam, Rama dan Rati pun memilih untuk beristirahat hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saat tengah asyik tertidur, tiba-tiba saja Ratih mendengar suara benturan dari jendela kamarnya. Hal tersebut langsung membuat bulu kuduk Ratih meremang dan memilih membangunkan suaminya. Sayangnya, Rama yang seharian lelah bekerja pun enggan terbangun. Sementara Ratih yang penasaran dengan suara tersebut mau tak mau mencoba mengeceknya dan mengintip dari balik jendela. Sesaat, Ratih mencoba membuka gorden jendelanya sedikit dan mengintip, mengedarkan pandangannya hingga akhirnya tiba-tiba saja mata Ratih bertatapan dengan sepasang mata merah menyala. Ya, itu adalah tatapan pocong ireng yang menampakkan diri pada Ratih. Ratih yang terkejut pun menjerit ketakutan dan terjatuh ke lantai tak sadarkan diri. Sementara Rama yang mendengar teriakan dari sang istri pun terbangun dan mendapati Ratih sudah pingsan di lantai. Ya loh Ratih, bekik Rama yang langsung turun dari ranjangnya dan mencoba membangunkan Ratih. Dek, kamu kenapa sih dek? Ucap Rama yang mencoba membangunkan Ratih dengan menepuk pelan pipi sang istri. Akan tetapi Ratih masih tak sadarkan diri, sehingga Rama pun mengangkat tubuh Ratih ke atas ranjang. Buru-buru ia mengambil air hangat dan juga minyak angin, mencoba untuk menyadarkan Ratih. Tapi sayang, beberapa puluh menit berlalu, Ratih masih belum juga sadar hingga membuat Rama kalang kabut di tengah malam. Saat berupaya menyadarkan Ratih, tiba-tiba saja aroma busuk kembali menyeruak hingga membuat Rama lagi-lagi merasa mual dan hendak muntah. Terdengar suara benturan di tembok bagian luar. Hal tersebut sontak membuat Rama terkejut dan mencoba menajamkan indera pendengarannya. Suara apa itu? Gumam Rama. Akan tetapi Rama kembali fokus kepada Ratih. Dan setelah 5 menit berlalu, Ratih pun tersadar dari pingsannya. Ya Allah dek, akhirnya kamu sadar juga. Mas, aku... Shh, udah, jangan banyak ngomong dulu. Minum dulu ya, ucap Rama yang memberikan segelas air putih hangat. Ratih pun meminumnya sampai habis dan memberikan gelas kosong tersebut pada Rama. Kamu ini tengah malam teriak-teriak, terus pingsan itu kenapa dek? Aku lihat pocong mas, aku lihat pocong itu, ucap Ratih yang kembali terisak karena takut. Ratih takut jika kini giliran dirinya yang dihantui sosok pocong ireng tersebut, karena ia memang melihat betul sepasang mata merah menyala di balik kegelapan malam. Udah, jangan pikirin ya, kan ada mas di sini, kamu gak sendirian. Tenang aja ya, ucap Rama memeluk erat tubuh sang istri, berusaha menenangkannya. Malam itu, Ratih tak bisa tertidur karena masih terbayang-bayang sosok pocong ireng yang ia lihat. Sementara Rama yang memang tak bisa menahan kantuk pun tertidur begitu saja, hingga akhirnya malam itu berlalu begitu saja. Di pagi harinya, Rama mendapati Ratih mengalami demam tinggi. Hingga akhirnya hari itu Rama tidak membuka bengkel dan fokus mengurus Ratih sampai sembuh. Hingga 1 minggu berlalu, Ratih masih sakit. Rama yang merasa khawatir dengan kondisi sang istri pun membawanya ke puskesmas terdekat. Namun setelah diobati, Ratih masih demam. Bahkan setiap malam Ratih mengigau, berteriak-teriak dan meminta tolong. Hal tersebut memicu kekhawatiran Rama. Ia pun menghubungi kedua orang tua Ratih untuk datang ke rumah. 1 hari setelahnya, kedua orang tua Ratih pun datang dan langsung mengecek kondisi sang anak yang masih terbaring lemas di atas ranjang.
"Rati, kenapa Rama? Kok bisa sakit kayak gitu?" tanya Bu Mus kepada menantunya itu. Rama pun menceritakan kejadian tengah malam sebelum Rati sakit. Dia juga menceritakan isu tentang pocong ireng yang sedang beredar di dusun. Akan tetapi Rama masih tidak percaya hingga akhirnya saat Rati sakit dan tak kunjung sembuh, ia baru percaya mengenai hal tersebut. Mendengar kasus pocong ireng, rupanya bukan hanya di dusun saja, melainkan di desa sebelah pun sudah gempar akan hal tersebut. Hingga akhirnya Rati diobati dengan metode ruqyah yang dilakukan sendiri oleh bapaknya. Setelah beberapa hari berlalu, kini Rati berangsur-angsur sembuh dan kedua orang tuanya pun berpamitan untuk kembali pulang. "Mas, mulai sekarang kalau nutup bengkelnya jam 5 sore aja ya, jangan sampai malam," ucap Rati. "Iya dek, kali ini Mas bakal dengerin ucapan kamu. Maafin Mas ya dek, yang sudah menolak percaya sama ucapan kamu kemarin." "Gak apa-apa Mas, yang penting sekarang kan aku udah sehat." Begitu, Rama pun kembali membuka bengkelnya, sementara Rati keluar menuju warung Mbak Ima. Melihat kedatangan Rati membuat sebagian orang tertegun, pasalnya isu yang sudah beredar adalah Rati mengalami sakit setelah melihat pocong ireng tersebut. Beberapa ibu-ibu yang penasaran pun mulai mempertanyakannya kepada Rati. Ada yang bertanya mengenai bentuk sosok pocong ireng, ada juga yang bertanya mengenai kesembuhannya. Pasalnya, sampai detik ini Samsul masih mengalami sakit dan mimpi aneh di tiap malam. Rati pun menceritakan bahwa dirinya diruqyah oleh bapaknya sendiri. Ia pun menceritakan kalau dia hanya melihat sepasang mata merah yang menyala karena berada di area gelap. Setelah selesai membeli sarapan pun, Rati kembali ke rumah dan memberitahu pada sang suami. "Mas, tadi banyak ibu-ibu yang penasaran sama sosok pocong ireng deh. Padahal kan aku nggak lihat wujud aslinya. Ya gimana, aku cuma lihat sepasang mata merah aja," ucap Rati dengan polosnya. "Mata merah menyala?" ucap Rama yang dibalas anggukan oleh Rati. Rama pun terdiam sejenak. Ia kembali mengingat pernah melihat hal yang sama malam itu. Ya, Rama melihat sepasang mata merah di dalam gelapnya kebun kosong. "Dek, malam itu sebelum Mas masuk ke rumah, Mas itu juga sempat lihat sepasang mata merah menyala di balik gelapnya kebun sana," ucap Rama seraya menunjuk ke arah kebun kosong yang berada di seberang. Sontak, hal tersebut membuat Rati terkejut. Pasalnya, jika memang itu adalah sosok pocong ireng, mengapa Rama tidak sakit dan hanya dirinya saja yang sakit? "Wah, aneh Mas. Berarti gak semua orang yang pernah melihat sosok pocong ireng itu jatuh sakit dek." "Ah, gak tau deh Mas, aku pusing mikirnya," keluh Rati. Rati pun kan membahas soal pocong ireng itu lagi, karena semakin dibahas semakin ia kembali mengingat kejadian malam itu dan membuat dirinya diliputi perasaan takut. "Sarapan dulu ya Mas." "Dek, sarapannya di sini aja sambil nikmatin udara pagi," ajak Rama yang dibalas anggukan oleh Rati. Rama dan Rati pun menikmati sarapannya di dalam bengkel sederhana sembari mengobrol ringan. Namun, saat tengah asyik menikmati sarapan mereka, tiba-tiba saja terdengar siaran orang meninggal dari masjid dusun mereka. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Samsul bin Su'eb pukul 5 pagi di kediamannya." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," spontan Rama dan Rati mengucapkan kalimat yang sama dan saling tatap. "Dek, itu Mas Samsul bapaknya Adik kan?" tanya Rama memastikan. "Iya Mas." "Kalau gitu kita tutup dulu bengkel, terus siap-siap takziah. Mas juga mau bantu proses pemakamannya." Setelah menutup bengkel dan mengunci rumahnya rapat-rapat, Rati dan Rama berjalan kaki bersama menuju kediaman Pak Samsul.
Di jalan pun, mereka bertemu dengan beberapa tetangga yang hendak takziah juga. Sesampai di halaman rumah Samsul, sudah terlihat cukup ramai. Banyak sanak saudara yang datang dan beberapa tetangga yang sudah mulai sibuk membantu. Begitu pula dengan Rama dan juga Rati yang langsung ikut nimbrung membantu setelah mendoakan jasad Samsul. Rati yang melihat beberapa ibu-ibu tengah merangkai bunga-bunga pun ikut nimbrung. Tuh kan Bu, Mas Samsul jadi korban juga akhirnya karena diteror sosok pocong ireng, celetuk Atun. Iya, jadi ngeri ya. Sebenarnya ada apa sih sama sosok pocong ireng ini? Kenapa sampai neror dusun kita ya? Ucap ibu-ibu lainnya. Rati, bukannya kamu juga sempet ya dilihatin sama pocong ireng, terus kamu juga sempet sakit, tapi alhamdulillah kamu sembuh ya? Ucap Romla. Iya Bu, alhamdulillah. Waktu itu saya diruqyah sama bapak. Kayaknya saya cuma sok aja kali ya. Ucap Rati menjawab. Iya tapi kamu harus tetap hati-hati Rati. Jangan sampai kamu melihat lagi. Ucap Atun yang hanya dibalas anggukan oleh Rati. Setelah selesai membantu, Rati pun memilih pulang lebih dulu. Sementara Rama, ia masih sibuk membantu. Rati enggan berlama-lama berkumpul dengan orang-orang karena mereka selalu saja membahas mengenai pocong ireng terus-menerus. Baru saja keluar dari halaman rumah Pak Samsul, dari kejauhan Rati melihat sosok Juragan Burhan yang memperhatikan kediaman rumah Pak Samsul. Entah kenapa Juragan Burhan tidak mendekat ke rumah Samsul, ia malah hanya memperhatikan dari kejauhan. Hal tersebut memicu banyak pertanyaan di benak Rati. Kenapa Juragan Burhan di sana aja ya? Gumam Rati penasaran. Rati pun melangkahkan kakinya keluar dari halaman rumah Samsul dan mencoba mendekati sosok Juragan Burhan. Juragan, kok di sini aja? Mau takziah, sapa Rati yang berhasil mengejutkan Juragan Burhan. Iya Rati, iya nih. Tapi kok rame sekali ya? Ucap Juragan Burhan terbata-bata. Ya rame. Monggo kalau mau takziah Juragan, soalnya sebentar lagi jasadnya akan dimakamkan. Oh iya ya, sebentar lagi saya akan ke sana. Ini lagi nunggu istri saya. Lama banget sih jalannya dia. Ayo wis, kalau gitu saya pamit pulang duluan nih Juragan. Assalamualaikum. Hati-hati ya Rati. Iya, Rati pun melangkahkan kakinya menjauh, meninggalkan Juragan Burhan. Namun sesekali Rati kembali menoleh, yang rupanya Juragan Burhan masih dengan posisi yang sama, yakni mengamati dari kejauhan. Aneh banget, orang mau takziah tapi kayak lagi mantau, gumam Rati. Karena tak mau ikut campur, Rati pun bergegas pulang ke rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah sampai siang. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Proses pemakaman pun sudah selesai. Rama yang sudah selesai membantu pun langsung pulang dan membersihkan diri. Pukul 1 siang, Rama kembali membuka bengkelnya. Hingga tak terasa malam pun tiba. Rama yang tengah asyik menonton televisi pun terkejut saat melihat Rati yang datang secara tiba-tiba. Mas, aku head. Keluar Rati. Ya terus, kalau head kenapa? Kan memang tiap bulan kamu head, Dek. Iya, tapi stok pembalutnya habis. Aduh, jam berapa ini ya? Jam 8:30, ucap Rati. Ya wes, biar Mas belikan ke warungnya Mas Mamat ya. Tapi Mas, udah gak apa-apa. Jangan lama-lama Mas, ucap Rati khawatir. Rama pun hanya menganggukkan kepalanya dan bangkit dari tempat duduk. Ia pun keluar rumah dengan berjalan kaki menyusuri jalanan dusun yang terasa sepi. Benar-benar sepi banget. Mau sampai kapan ya begini terus? Gumam Rama. Buru-buru Rama melangkahkan kakinya, takut kalau warung milik Mas Mamat sudah lebih dulu tutup. Sesampainya di warung Mamat, rupanya Mamat tengah bersiap untuk tutup warung. Untung belum tutup Mas. Mas Rama, mau beli apa? Buruan, saya mau nutup. Beli pembalut buat Rati.
Setelah mendapatkan pembalut, Rama pun langsung beranjak pulang. Namun, baru sampai di jalan yang dekat dengan perkebunan pisang milik warga, tiba-tiba saja Rama seperti mendengar suara langkah kaki seseorang. Suara siapa itu? Gumam Rama. Saat diamati, tiba-tiba saja sosok Juragan Burhan keluar dari area perkebunan pisang tersebut dengan wajah gelisah. Sementara Rama entah mengapa justru malah memilih bersembunyi. Terlihat jelas raut wajah Juragan Burhan yang terlihat gusar dan selalu menoleh ke sebarang arah, lalu berjalan dengan cepat. Mau kemana Juragan Burhan? Kok gerak-geriknya mencurigakan ya? Batin Rama. Karena penasaran, Rama pun mencoba membuntuti langkah kaki Juragan Burhan yang rupanya berhenti di area pemakaman dusun. Malam-malam begini, kenapa Juragan Burhan ke kuburan? Apa dia ya? Juragan Burhan dengan tergesa-gesa memasuki area pemakaman, sementara Rama yang berhasil membuntuti Juragan Burhan pun gelisah karena penasaran dan ingin ikut masuk ke area pemakaman, tapi nyalinya sangat ciut. Aku tunggu di sini aja deh sampai Juragan Burhan keluar lagi, gumam Rama. Rama pun harus menunggu lama. Pasalnya, sudah berjam-jam ia menunggu Juragan Burhan tak kunjung keluar dari area pemakaman. Hal tersebut memicu rasa penasaran Rama. Apa aku coba ke sana aja ya? Gumam Rama. Karena penasaran, Rama mencoba memberanikan diri mendekat ke area pemakaman. Ia mulai menyusuri area makam dengan mata yang sibuk melihat kanan dan kiri. Suasana makam di malam hari membuat bulu kuduk Rama seketika meremang. Ditambah terdengar sesekali suara siulan burung yang menambah suasana menjadi semakin mencekam. Goblok banget sih aku. Ngapain juga harus masuk ke sini? Mana serem banget lagi. Gerutu Rama yang menyesali keputusannya itu. Tiba-tiba saja langkah kaki Rama terhenti saat ia melihat sosok Juragan Burhan yang tengah sibuk menggali makam yang baru dikubur. Ya, Juragan Burhan tengah menggali makam almarhum Samsul. Entah untuk apa, yang jelas membuat rasa penasaran Rama makin menggebu. Rama pun merasa heran dengan perbuatan Juragan Burhan yang menurutnya cukup aneh. Untuk apa Juragan Burhan menggali makam Samsul di tengah malam? Rama terus mengamati Juragan Burhan dari kejauhan hingga akhirnya Juragan Burhan tidak lagi terlihat karena tumpukan tanah makam. Namun tak berselang lama Juragan Burhan kembali terlihat. Ia buru-buru meratakan tanah makam milik Samsul. Selesai melakukan hal tersebut, tiba-tiba saja Juragan Burhan terkekeh saat mendapati tangannya sedang menggenggam tali putih yang Rama terka-terka merupakan tali kain kafan milik mendiang Samsul. Ya Allah, pergi ke Rama saat ia benar-benar melihat sosok pocong ireng yang berada tepat di belakang tubuh Juragan Burhan. Rama yang tak kuasa menahan takut pun sampai tersungkur hingga tak sengaja mematahkan ranting di dekat kakinya. Sontak suara patahan ranting tersebut memancing Juragan Burhan. Tiba-tiba saja sosok pocong mengerikan yang sebelumnya Rama lihat pun menghilang. Rama yang sudah kalang kabut pun sekuat tenaga berlari menjauh dari area pemakaman. Namun Juragan Burhan yang berhasil melihat sosok seseorang yang melihat aksi dirinya pun langsung berupaya mengejar. Beruntung Rama bisa lebih dulu mengamankan diri. Dengan nafas yang memburu, ia bersembunyi di balik perkebunan pohon pisang yang berada tak jauh dari area makam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, batin Rama. Saat tengah sibuk mengatur ritme nafasnya, tiba-tiba saja tercium aroma busuk menyeruak masuk ke dalam hidung Rama. Sontak membuat Rama menjadi mual dan bulu kuduknya meremang.
Rama kembali mengingat ucapan sang istri yang mengatakan mengenai ciri-ciri kedatangan sosok pocong adalah aroma busuk yang tiba-tiba datang. Rama langsung mengedarkan pandangannya. Ia menoleh ke semua sisi. Saat ia menoleh ke arah belakang tubuhnya, seketika tubuh Rama menjadi kaku karena ia berhadapan langsung dengan sosok pocong ireng yang selama ini selalu jadi trending topik di dusunnya. Rama terdiam, nafasnya naik turun, keringat mulai membasahi kening. Ingin sekali ia berteriak, namun lehernya seperti tercekik, tak dapat bersuara sama sekali. Ya Allah, ya Allah, batin Rama hanya itu yang mampu diucapkan di dalam hatinya. Ditambah sosok pocong tersebut terlihat sangat mengerikan. Wajahnya yang busuk, penuh dengan lelehan nanah bercampur darah, bola matanya merah menyala, dan kain kafannya berwarna hitam pekat. Sementara itu di dalam rumah, Rati merasa gusar karena sudah berjam-jam lamanya sang suami belum juga kembali ke rumah. Ya Allah, kok masih lama-lama banget sih? Batin Rati dengan gusar. Ia terus mondar-mandir menunggu kepulangan sang suami hingga tanpa terasa Rati yang semalaman menunggu pun akhirnya tertidur di atas sofa. Azan subuh berkumandang dan berhasil membangunkan Rati yang tertidur di sofa. Astagfirullah, kok aku ketiduran? Rati pun langsung bangun dan mencoba mencari Rama di dalam kamar. Namun sayang, di dalam kamar tak ada siapapun, membuat Rati kembali kalang kabut. Karena semalaman ini suaminya tidak pulang, saat itu juga Rati langsung datang ke rumah Pak RT untuk meminta pertolongan. Selesai sholat subuh, beberapa warga pun membantu mencari keberadaan Rama. Sementara Rati masih terus menangis meraung karena takut terjadi hal-hal buruk pada suaminya. Beberapa ibu-ibu pun mencoba menenangkan Rati. Rama di sini, teriak salah satu warga yang sudah berhasil menemukan Rama dalam keadaan tidak sadarkan diri. Rama pun langsung dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya Rati saat mendapati kondisi sang suami. Ya Allah mas, kamu kenapa mas? Pekik Rati. Beberapa warga lainnya pun sibuk mengobrol dan menerka-nerka bahwa Rama pasti melihat sosok pocong ireng. Setelah ditemukannya Rama pun akhirnya jatuh sakit, tubuhnya demam dan menggigil. Bahkan sampai detik ini Rama masih belum bisa diajak berkomunikasi, hingga akhirnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Rama malam itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, ngeri banget kan, teror pocong ireng. Nah ini kayak si Rama nih nggak boleh teman-teman kayak gitu. Jadi oke lah kita nggak percaya sama hal-hal kayak gitu nggak masalah. Tapi jangan mengucapkannya secara langsung, apalagi menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau memang nggak percaya sudah. Dan juga jangan nantang sih. Kalau Rama ini kan kayak kayak nantang, udah dipesenin sama istrinya, mas masuk mas. Mas udah maghrib mas, lagi pula ada teror pocong apa enggak. Kalau maghrib Anda harus masuk Rama, nggak boleh di luar begitu, apalagi masih melakukan aktivitas ya. Dan ini menjadi pembelajaran. Dan ternyata sosok pocong ireng ini tidak muncul begitu saja teman-teman. Di belakangnya ternyata ada Juragan Burhan. Waduh, Juragan Burhan. Jadi dia salah satu orang terkaya dan dia yang melakukan ritual pesugihan pocong ireng. Caranya ngeri banget ya. Gali makam loh. Waduh, saya bukan masalah ngeri juga, capek teman-teman. Itu gali kuburan terus diuruk lagi. Ya ampun, itu capek pakai banget. Sedangkan tukang gali kubur aja biasanya berdua atau bertiga. Ini dia sendirian tuh. Gali kubur malam-malam. Memang sih tanah orang yang baru meninggal mungkin masih gembur ya, jadi gampang. Tapi tetapnya capek deh, nggak banget. Pokoknya jangan diikutin teman-teman ya. Dan setelah kejadian malam itu, ketika Rama ditunjukkan, diperlihatkan muka daripada sosok pocong ireng ini, waduh, disakit dan nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan warga juga belum tahu nih kalau ini adalah pelakunya adalah Juragan Burhan.
Jadi makin penasaran dan semoga ada kisah selanjutnya ya. Lia Maya ditunggu pokoknya, ini penasaran nih gimana sih kelanjutannya. Juragan Buran bisa terbongkar apa enggak, dan apakah Rama bisa sembuh. Oke, keren pakai banget. Terima kasih Lia Maya atas kisahnya, dan mari kita ambil ya yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.